Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akan mengabsen saya. Alessa Khairulilda, Alvin Insan Nurizki, Alika Asa Awalia, Ananda Melani. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Siapa yang tahu hari akhir itu rukun iman yang keberapa? Coba sebutkan rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Ya. Dua, iman kepada Rasulullah. Tiga, iman kepada kitab. Kita. Iman kepada iya. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Siapa tahu rukun hari akhir itu apa? Hari akhir itu hari apa? Alam semesta. Iya, pintar. Hari berakhirnya alam semesta. Rukun iman yang Lima. Baiklah, kita akan membahas materi tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari ini kita akan membahas iman kepada hari akhir, yaitu pengertian hari akhir, dasar adanya hari akhir atau hari kiamat, nama-nama hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, hikmah adanya hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama yaitu pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Seluruh makhluk hidup akan mati, yang ditandai dengan tiupan trompet sangkakala. Sangkakala akan ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah, seluruh umat Islam harus mengimani adanya hari akhir. Karena hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya akan terjadi, termasuk Nabi dan Rasul Allah. Dalam pokok keimanan dalam ajaran Islam, keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Makanya kita sebagai umat muslim wajib mengimani rukun iman yang kelima, yaitu hari kiamat atau hari akhir. Dasar adanya hari akhir atau hari kiamat disebutkan dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 dan Quran surah Al-Zalzalah
sampai 8. Anak-anak itu ada yang hafal surah Al-Qari'ah? Iya, siapa yang hafal surah Al-Qari'ah? Ayo bagi kedua. Ayo kita baca sama-sama ya surah Al-Qari'ahnya ya. Oh, bagi dari tahu sih Alhamdulillah ya. Selanjutnya nama-nama hari kiamat. Yang pertama, hari pembalasan. Namanya Yaumul Fasl. Yaumul Fasl ini artinya pemisah antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang kedua, hari berkumpul, yaitu Yaumul Jam'i. Yaumul Jam'i ini adalah nama lain dari hari akhir yang artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu hari berkumpul, Yaumul Jam'i, adalah hari berkumpulnya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia akhir zaman. Yang keempat, hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats, yaitu hari saat manusia dibangkitkan dari kubur. Yang kelima, hari berkumpul, Yaumul Mahsyar, yaitu hari saat berkumpulnya manusia di daratan yang sangat luas. Yang keenam, hari pertimbangan amal, Yaumul Mizan, adalah hari diadakannya timbangan amal perbuatan yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, adalah hari pembalasan seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini, semua amalan yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, baik dan buruk, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya kita sebagai manusia harus berbuat baik agar timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Kalau timbangan kebaikan kita berat, akan masuk ke dalam surga. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus berbicara yang baik, nggak boleh berbicara yang buruk. Selanjutnya yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama yaitu orang yang berpegangan pada agama bagaikan memegang bara api. Yang kedua, berlakunya permusuhan dalam hati. Yang ketiga, Islam akan menjadi
sebelah barat. Hari kiamat juga dibagi menjadi dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu namanya kiamat sugra. Yang kedua, kiamat besar adalah kiamat kubro. Kiamat kecil itu contohnya seperti gunung yang meletus, gempa bumi, banjir. Kiamat sugro itu meninggalnya sekelompok umat manusia, tidak semua ya nak. Sebagian umat manusia meninggal itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau kiamat besar, kiamat kubro itu semuanya hancur, meninggal semua kita ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang tertinggal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hikmah adanya hari akhir. Yang pertama, menambah keimanan dan ketaatan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menggunakan umur kita ini selama kita masih hidup untuk berbuat yang baik. Tidak boleh berbuat yang buruk. Yang kelima, membiasakan berdoa dunia akhirat. Ayo kita sama-sama berdoa dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kita selama hidup di dunia ini, kita nggak boleh berbuat buruk, nggak boleh berkata yang buruk-buruk, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berarti, aku beri soal kalian tulis, anak tulis soal yang ada di papan tulis. Udah siap kan? Isi soalnya. Ibu minta dari kalian satu orang untuk maju ke depan. Udah siap? Ya, bagus. Itu tadi pengertian hari akhir dan contoh kiamat kubro dan sugro. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang tertinggal satupun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat manusia, umat muslim, kita harus mengimani rukun iman yang kelima ini, yaitu hari kiamat atau hari akhir, supaya kita bisa menjaga diri kita agar menjadi manusia yang baik, yang bisa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, ya. Makanya kita harus berbuat baik di muka bumi ini, tidak boleh berbuat jahat, agar timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah.